Kau mengurapi setiap kami. Pujian penyembahan kami naikkan kepadamu. Hormat kemuliaan bagimu. Kami mendengarkan isi hatimu Bapa. Sebelum kami mendengarkan isi hatimu Bapa, ampuni kami. Sucikan dan kuduskan kami. Perkataan, perbuatan, di hati, di pikiran kami. Mari Tuhan ampuni setiap langkah hidup kami, apa yang kami lakukan. Tuhan, Roh Kudus berbicara hari ini. Kami siap mendengarkan isi hatimu Bapa. Sebabnya pengurapan daripada Engkau, minyak yang baru, anggur yang baru, kami terima pagi hari ini. Sesi dalam perjalanan penyerahan anak, mari Tuhan Engkau memberkati jalannya ibadah ini. Sebabnya Tuhan kami siap mendengarkan isi hatimu dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman, katakan haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat tim musik. Puji Tuhan, selamat pagi, halo salam. Apa kabar pagi hari ini, baik? Ya, puji Tuhan. Ya, saya percaya pagi hari ini adalah pagi yang penuh dengan sukacita. Ya, yang di luar kota mendengarkan ya dengan baik, jempolnya. Ya, oke, puji Tuhan bisa mendengarkan jelas. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saya akan melanjutkan daripada anak-anak Yakub. Kalau kemarin saya berbicara tentang Benyamin, berbicara tentang Isakar, berbicara tentang Aser, dan sekarang saya berbicara tentang Naftali. Ya, di sini saya dalam Kejadian 38 itu saya mesti gambaran adalah mahkota, artinya sebuah penghormatan penghargaan dari Tuhan ketika nama anak-anak ini ketika dia menjalankan sisi-sisi kehidupannya. Lalu saya memberikan gambar rusa. Ya, kenapa ada gambar rusa? Nanti saya akan jelaskan. Tetapi sebelumnya kita akan baca dulu di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-8. Ya, 30 ayat 8. Kejadian 30 ayat 8. Berkatalah Rahel, aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku, dan aku pun menang. Maka ia menamai anak itu Naftali. Berkatalah Rahel, aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku dan aku pun menang. Maka ia menamai anak itu Naftali. Latar belakang. Kenapa dikatakan bergulat? Ya, bahkan aku menang. Saudara, ada sebuah jalan cerita kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, di situ pergulatan antara Rahel dan Lea. Rahel ini adalah ibu dari Naftali, ya. Kalau dari lihat budak Bilha itu ketika budaknya diserahkan kepada Yakub pada waktu itu, dan anaknya itu bukan lagi anak daripada Bilha budaknya, tetapi anak dari Rahel. Ada jalan ceritanya karena Rahel pada saat itu kandungannya tertutup. Dan dia mengalami istilahnya intimidasi oleh si Lea kakaknya. Kakaknya sudah mendapatkan keturunan, bahkan dari budaknya juga dapat keturunan, ya. Tetapi Rahel memang pada saat itu tertutup kandungannya. Lalu dia mengambil suatu sikap, dia ingin punya anak dari rahim Bilha, ya. Nah, saudara lihat. Di dalam kitab Kejadian 30 ayat 8 ini, Naftali itu Naptalie bergulat. Ya, dalam bahasa Ibraninya. Dalam bahasa Grek, bahasa Yunaninya, itu Neptalim, bergumul, bergulat atau bergumul. Maka dikatakan dia menang atas pergulatan, menang atas pergumulan hidup,
Artinya Rahel tidak putus asa oleh keadaannya. Ya. Sekarang nama-nama anak Yakub ini kemarin saya zoom keluarga dari beberapa kota. Ya. Dari itu saya bahas juga tentang Naftali ini. Lalu saya mendapatkan sebuah pewahyuan dari hikmat beberapa saudara saya bahwa nama anak-anak ini bukan sekedar nama, tetapi ada sebuah kejadian maka diberi nama anak. Ya, Tuhan sedang berbicara ya kepada setiap orang tua mereka. Lalu perjalanan kemarin perjalanannya Rahel, perjalanannya Lea, bagaimana memberi nama Aser, itu juga ada jalan ceritanya. Ya. Jadi Aser itu berbahagia, tetapi ketika dalam perjalanan hidupnya, dia di situ ada Yiswa, Yiswi, ya, ada Yimna. Yimna itu diberkati. Ketika dia diberkati, ada Yiswa dan Yiswi. Kenapa? Sukacita. Ya. Dia melihat gambar diri Tuhan, dia merasakan sebuah berkat, itu semua anugerah Tuhan, dia melekat kepada Tuhan, menjadi serupa dengan Tuhan. Tetapi perjalanan hidup daripada Aser ini, lalu ada nama anak keempat namanya Beria. Beria itu penderitaan, kesesakan, kesulitan. Jadi rupa-rupanya anak-anak Yakub itu walaupun namanya itu Aser, tetapi perjalanan hidupnya ada penderitaan. Tetapi ketika dia punya nama anak daripada Beria itu, ya ada Haikel, ada lagi satu nama anaknya saya lupa. Ya, nah saudara lihat, ketika nama-nama anak itu, satu daripada anak itu tetap membangun hubungan dengan sesama, tidak pernah menyalahkan orang, dan tetap dia membangun hubungan dengan Tuhan, itu Haikel. Tuhan adalah rajaku. Lalu ketika nama anaknya Serah itu menghela nafas, artinya kesesakan yang amat sangat sudah tidak bisa lagi ada jalan keluar, sudah puncaknya masalah. Ya, tetapi Serah membuat sejarah dalam hidupnya. Dia menjadi seorang wanita yang tercatat, ya, di antara wanita, satu-satunya wanita yang tercatat dalam silsilah keluarga. Jadi Serah, walaupun namanya benar-benar dalam kesesakan, sakit yang amat sangat, tetapi dia bisa mengubah hidupnya. Sama dengan istilahnya Yabes. Yabes bisa mengubah hidupnya walaupun namanya kesakitan. Nah, lalu nama anak Naftali ini, apa sih arti Naftali itu? Berarti bergulat, bergumul. Ya, itu. Saudara lihat, apa yang Tuhan mau berbicara lewat Naftali ini? Tuhan sedang memberikan sebuah janji dari nubuatan bapaknya, yaitu Yakub. Ya, dalam Kejadian 49 ayat 21. Kejadian 49 ayat 21. Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas, ia akan melahirkan anak-anak indah. Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas. Ia akan melahirkan anak-anak indah. Saudara, seperti rusa betina. Ayaulah. Seperti rusa betina. Ya, yang terlepas. Saudara lihat, di dalam pengertian ini, berbicara kecepatan, ketangkasan, bertindak, menghadapi tantangan. Saudara tahu, saya selalu istilahnya dalam dokumenter Discovery, Flora dan Fauna, saya selalu melihat hal-hal yang saya suka adalah bagaimana binatang. Dan saya mendapatkan ketika melihat rusa, rusa itu identik makan rumput hijau. Dia tidak makan rumput yang kering. Jerami itu makanan kuda. Karena jerami itu untuk mencerna daripada pencernaannya dia. Ya, makanya seringkali kalau di luar negeri itu, ya, ketika mereka punya ternak kuda, kenapa saya lihat kok beri makan
rumput kering, apa istilahnya jerami-jerami, apa enggak sakit. Kadang-kadang kita kena tangan aja udah luka. Tapi memang itu makanannya. Tetapi khusus untuk rusa, dia selalu makan rumput yang hijau. Dan ketika diserang serigala, ya saya lihat sendiri ketika diserang serigala, singa, harimau, ya atau cetah, dan dia selalu mencari danau atau mencari sungai, dan di situ dia berendamkan dirinya sampai batas kepala. Apa tujuannya? Karena rusa, pengharuman, penciumannya itu ketika dicium oleh binatang buas, dia sangat harum. Jadi untuk mengelabui keharuman tubuhnya, dia berendam untuk menyelamatkan diri. Makanya di sini dikatakan dia tangkas, dia bertindak menghadapi tantangan, merendamkan diri di dalam air. Ketika saudara maknanya daripada apa yang Tuhan berbicara lewat Naftali, ketika Naftali ini mengalami sebuah tantangan kehidupan, ketika saudara mengalami tantangan kehidupan, maka diamlah di dalam hadirat Tuhan. Rendamkan dirimu, tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Dan banyak sekali ketika kita punya masalah, kita menyelesaikan dengan cara kita sendiri. Tetapi lewat Naftali ini Tuhan sedang berbicara kepada Naftali, Tuhan sedang berbicara. Ya, Naftali, kamu namamu bergumul dan pergulatan, dan aku menang di situ. Ya, jadi ketika Rahel ini memberi nama, ada sesuatu di dalam kehidupannya yang dia lahirkan seorang anak, dan ketika perjalanan hidupnya, apakah Naftali ini sesuai enggak dengan namanya? Ketika saudara diberi nama sama orang tua, sesuai enggak namamu dengan kelakuanmu, hidupmu dengan nama itu? Saya pernah kasih contoh di konsel itu. Namanya Daniel. Daniel itu katup mulut singa. Itu saya kasih contoh kemarin. Jadi Daniel itu berdoa 1 hari 3 kali. Nah, nama saya Yakub. Banyak orang berkata bilang penipu. Itu salah. Bahasa aslinya Yakub. Yakub itu pegang tumit. Aslinya Yakub itu pegang tumit. Artinya dia berjuang untuk menjadi anak sulung. Makanya dia tarik kaki kakaknya. Dan ternyata betul. Setelah dia lahir umur 40 tahun, hak kesulungannya diambil. Karena dari dalam kandungan sudah bergaulat dia. Jadi nama itu pengaruh kalau kasih nama. Clarissa Liora Agustin Teofani Johan, saya akan jelaskan nanti. Apa artinya? Makanya tangkap di sini. Cepat, tangkas, ada masalah, cari hadirat Tuhan. Betul? Saya berharap saudara dengar firman, remakan, lakukan, maka nanti ayat Ulangan pasal 33 akan terjadi kepada saudara. Ya. Yang kedua adalah kuat, mandiri menghadapi tantangan. Rusa, dia tidak panggil induknya. Saya pernah melihat ketika rusa itu baru melahirkan, anak-anaknya kira-kira berapa jam kemudian, dia langsung bergerak, begitu dia bisa lari. Ya, artinya, kalau rusa, ketika dia melahirkan tidak seperti kita digendong orang tua. Rusa enggak. Begitu lahir, berapa jam kemudian, begitu dia kena matahari, dia langsung bisa berjalan walaupun agak mau jatuh. Artinya
rusa itu mandiri. Ya, ketika saudara menghadapi tantangan, kuat hendaknya bukan tergantung orang lain. Kuat hendaknya saudara menghadapi tantangan tergantung saudara sendiri. Ya, sehebat apapun doa, mau 3 hari 3 malam, 40 hari 40 malam, tapi kalau saudara nggak berubah juga nggak bisa. Perubahan itu tergantung saudara sendiri. Setuju? Jadi kata Naftali ini di dalam konteks seperti rusa betina yang terlepas, ya, artinya dia mandiri, dia kuat. Lalu di sini ada kata ia akan melahirkan Nautan. Jadi kenapa dikatakan Naftali kamu adalah rusa jantan? Enggak, ayat ini enggak bilang rusa jantan. Kijang. Tapi dia bilang Naftali kamu rusa betina. Kata betina ini artinya dia subur. Kata betina ini dia eramkan, di dalam dirinya itu ada kandungan, ada yang dieramkan. Kata rusa betina ini artinya Naftali, dia ingin mengarahkan, dia ingin mendedikasikan hidupnya sesuai dengan nama itu. Saya bergumul dalam hidup saya bergulat dalam hidup saya bergumul dan bergulat untuk mengarahkan, untuk mendedikasikan. Arti mendedikasikan artinya tindakan pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, sungguh-sungguh, tulus demi mencapai suatu tujuan, cita-cita, menunjukkan komitmen yang kuat, membawa hidupnya, keluarganya, anaknya, untuk tetap sesuai dengan kata rusa. Seperti rusa. Makanya kenapa anak-anak Naftali ini dia bawa, kalau saya Naftali seperti rusa, maka dedikasi saya akan mengarahkan keluarga saya, hidup saya, anak-anak saya. Supaya apa? Melahirkan anak-anak yang indah, seper, cantik, baik, kebajikan, menyenangkan, cerah, berkilau. Itu Naftali. Dia mendedikasikan hidupnya untuk anak-anaknya itu benar-benar cantik. Bukan wajahnya saja, tetapi cantik kejiwaannya, cantik kerohaniannya, cantik karakternya. Dan dia bijaksana. Dan anak-anak Naftali adalah anak-anak yang menyenangkan. Anak-anak Naftali adalah anak-anak yang punya hati, yang punya kebaikan. Dia kebajikan, bijaksana. Aku Naftali, aku akan bijaksana. Aku Naftali, aku akan melahirkan anak-anak yang berkilau masa depannya. Ya, itu arti daripada Kejadian 46, apa yang dinubuatkan oleh Yakub bapaknya. Nah, saudara lihat, dari semua nama-nama ini, ya, dari nama dari nama Naftali ini, kenapa disampaikan kepada Mazmur 42 itu Bani Korah. Ya, coba dibaca Mazmur 42 ayat 2. Mazmur 42 ayat 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Seperti rusa yang merindukan aliran air sungai, demikianlah jiwaku. Aku ingin membawa keluargaku, aku membawa hidupku untuk merindukan seperti rusa yang tenggelam di dalam hadirat. Yang merindukan makanan-makanan rumput yang segar, makanan-makanan firman. Ya. Lalu anak-anak Naftali, tolong Kejadian 46 ayat 24. Kejadian 46 ayat 24. Anak-anak Naftali ialah Yahsel, Guni,
Yeser, dan Shilem. Anak-anak Naftali, ada namanya Yahziel, Guni, Yezer, dan Shilem. 1, 2, 3, 4. 4 anak, 4 nama. Apa maksud daripada nama-nama ini? Tuhan sedang berbicara kepada Naftali lewat 4 nama anak ini. Tuhan sedang berbicara kepada bangsa Yahudi ini lewat nama-nama 4 anak Naftali ini. Tuhan sedang berbicara kepada gereja Tuhan di tempat ini lewat 4 nama anak-anak ini. Arti anak-anak yang indah, Kejadian 49 ayat 21, memiliki nama-nama yang menjadi isi hati Tuhan untuk diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Untuk diterapkan dalam kehidupannya bagi si pembaca, yaitu gereja Tuhan kita saat ini. Saudara mendengar nama anak-anak ini? Siapkan hatimu. Jangan tegang. Karena nama ini nama yang indah. Jadi kalau saudara punya nama, jangan bilang, berantakan, rugi. Tidak ada namanya rugi ya. Pasti namanya berkat, anugerah. Itu nama-nama anak-anaknya. Tapi kalau kita kasih nama, istilahnya apa ya, hal-hal yang tidak positif, usahakan kasih nama hal-hal yang positif. Ya. Nah, saudara lihat, di dalam pengertian ini, yang poin pertama, Yahziel, artinya Tuhan membagi. Kata membagi ini dalam bahasa aslinya Yahziel. Yahziel. Pengakuan akan pemberian Tuhan dalam hidupnya ditandai dengan setia dan taat. Sekarang cek, apakah Naftali ini setia dan taat? Ya, maka dia beri nama anaknya Yahziel. Kalau kita mau Yahziel, apakah kita setia atau kita taat? Bagaimana kesetiaan sama Tuhan? Bagaimana baca firman-Mu, bagaimana doamu, bagaimana hubunganmu? Saudara cek, saya Yahziel, saya setia Tuhan. Saya setia untuk tidak melakukan dosa Tuhan. Saya taat kepadamu Tuhan. Saya Yahziel. Yang kedua, rasa syukur dan penghargaan atas anugerah Tuhan. Itu Yahziel, kata Tuhan membagi, artinya hidupmu menyenangkan Tuhan. Selalu mengucap syukur apapun keadaannya. Sekalipun dia dihina, sekalipun dia diintimidasi oleh Lea, maka dia kasih nama Naftali. Naftali, lihat latar belakangnya. Kenapa orang tua saya selalu bergulat, selalu bersaingan untuk memiliki anak yang banyak. Tetapi di situ tidak hal-hal yang positif, tetapi hal-hal yang negatif. Saling membicarakan, Alkitab tidak menjelaskan. Tetapi kita bisa menceritakan bagaimana kehidupan kita. Ketika kita dirugikan, pasti mereka bercerita. Pasti mereka mencari dukungan. Saya diginikan loh sama Lea. Makanya Rahel ngomong sama suaminya. Lalu ayat dibilang begini, memang aku ini pengganti Tuhan. Kan ada ayatnya ngomong begitu. Ayat sebelumnya, Rahel marah. Kenapa aku ini tidak bisa punya keturunan? Lalu dia bilang, memangnya aku ini pengganti Tuhan. Apakah aku ini Tuhan? Ya, makanya dia katakan ketika dia memiliki anak, dia katakan gini,
rasa syukur dan penghargaan atas anugerah Tuhan walaupun dari rahimnya Bilha. Artinya begini, apapun keadaan hari ini, tetap mengucap syukur. Ya, ditolong, tidak ditolong. Berkat sedikit, berkat banyak, tetap Tuhan, Engkau yang terbaik. Ya, Tuhan, Engkau yang baik. Dan saya percaya rasa ucapan syukur ini akan membawa kita menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Ya. Nah, saudara lihat, yang kedua, kata guni. Ya, guni itu pembela saya. Saudara lihat, kata guni itu bahasa aslinya gone. Asal mula kata ganan, gaunan. Ya, artinya pertahanan, perlindungan, memagari atau kekuatan. Ya. Saudara, saya percaya bahwa hari ini apa yang Tuhan mau berbicara lewat nama anak yang kedua, yaitu Guni. Ya. Saya mendapatkan sebuah pengertian begini. Arti nama ini adalah memiliki kemampuan untuk melindungi dan mempertahankan diri dari serangan terhadap dirinya. Memiliki kemampuan untuk melindungi dan mempertahankan diri dari serangan terhadap dirinya. Lalu yang kedua, melambangkan seseorang yang memiliki kekuatan dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Kenapa Naftali memberikan nama Guni? Karena dia percaya setiap ada tantangan, setiap ada tantangan, persoalan, dia membentengi dirinya. Dia tidak mau merusak hatinya, pikirannya. Dia tidak mau merusak iman dan kepercayaannya. Dia percaya bahwa apa yang dia lakukan, saya akan memagar diri saya. Seringkali ketika ada persoalan, saudara kurang peka, kurang siap, kurang tanggap untuk memagari hati saudara. Berarti kalau kita tidak memagari, membentengi diri kita, kita bukan Guni. Ya, seseorang yang memiliki kekuatan, artinya kalau saudara lemah, saudara ragu, saudara bimbang, saudara mengalami ketakutan, atau saudara mengalami keputusasaan dalam setiap kehidupan saudara, baru tantangan kecil. Makanya kenapa kemarin waktu kasih nama Beria, Beria itu sudah punya masalah. Lalu ketika istrinya Aster melahirkan seorang anak kembali, itu nama Serah. Belum selesai masalah satu namanya Beria, lagi muncul namanya Serah. Artinya belum selesai masalah satu, muncul masalah yang lebih berat lagi. Tapi Aser berkata, aku tetap bahagia. Itu namanya. Tetapi dalam konteks Guni ini, setiap apapun yang terjadi, aku tidak pernah takut. Aku tidak pernah mengalami sebuah kekecewaan. Aku justru di tengah tantangan, di tengah masalah, aku semakin kuat. Kenapa? Karena aku rusa. Karena aku keturunan rusa. Setiap ada singa, setiap ada harimau, aku tidak takut. Tetapi aku berendam di dalam sungai, di dalam hadirat Tuhan. Di situ aku mengalami kekuatan. Jadi saya catat, setiap saudara punya persoalan, jangan lari dari hadirat Tuhan. Diam dalam hadirat Tuhan. Karena disitulah kekuatan saudara. Banyak bangun hubungan dengan Tuhan. Itu kata Guni. Lalu kata ketiga, Yeser, membentuk.
Kata ketiga itu membentuk. Ya, kenapa Naftali memberikan nama Yeser? Apa yang dibentuk? Nah, dalam bahasa aslinya Yauster. Asal katanya pembentukan, penciptaan. Itu asal katanya. Maka di dalam pengertian ini melambangkan penciptaan dan membentuk sesuatu yang baru, tujuan daripada pembentukan itu. Saudara dilahirkan, saudara beri nama anak saudara, apa tujuannya beri nama itu? Ketika saudara menjadi dilahirkan oleh orang tua, tentu Tuhan punya tujuan dengan keberadaan kita. Tidak sembarang kita memberi nama. Saya berpikir, seperti saya beri nama Milanda. Makanya kenapa Milanda itu berat? Milanda, milik Allah. Dan sekarang benar-benar dia milik Allah. Makanya kita beri nama Milanda itu udah berat. Milik Allah. Dan benar dia milik Allah. Kenapa saya beri nama Yosua? Yosua itu dalam Alkitab dikatakan tembok Yeriko bisa didobrak. Di dalamnya ada raksasa-raksasa. Dan ternyata benar. Nama ini, dia mendobrak hal-hal yang tidak mungkin. Kemarin saya melihat, saya mendengar, seharusnya dia pulang. Kantornya 4 minggu ada renovasi, dari dia tidak dipekerjakan. Enggak dikerjakan, di rumah dia. Lalu ditanya, bagaimana gajimu? Tetap enggak berubah. Bagaimana mungkin enggak kerja 4 minggu, gaji enggak berubah. Artinya dia dobrak sesuai dengan namanya. Kesulitan hidup dia dobrak. Raksasa-raksasa kehidupan dia dobrak. Itu nama itu. Melambangkan penciptaan dan pembentukan sesuatu yang baru, tujuan dari pembentukan. Yang kedua, nama dari Yazer ini ya, Naftali menyadari apa yang dibentuk, apa yang ditimbulkan, pembuatnya, tujuan penciptaan, tujuan kata Yeser ini. Bentuk, gambar, ukiran, dalam bahasa Inggrisnya pottery. Dalam bahasa Inggrisnya pottery, rupa-rupanya. Yeser ini diberi nama untuk membentuk umatnya. Bagaimana gambar diri Allah, bagaimana diukir kehidupannya. Umat-umat Tuhan ini. Jadi saudara sedang dibentuk Tuhan, diukir lewat persoalan. Jangan pernah marah ketika ada persoalan dalam hidupmu, karena saudara sedang dibentuk Tuhan. Sesuai untuk merubah karaktermu, merubah hatimu, pola pikirmu. Jadi Naftali, rusa betina melahirkan anak, dia membentuk keturunannya, anaknya sesuai dengan karakter Allah. Pertanyaannya adalah, apakah keturunanmu Yetzer, Yautser? Ayo cek. Apakah anak-anakmu engkau membentuk dia mau masuk di dalam hadirat Tuhan? Apakah anak-anakmu, pribadimu, keluargamu makan makanan rumput setiap hari? Rusa, bukan onta. Onta bisa makan
1 minggu, 2 minggu dia tidak makan dan tidak minum. Makanya di padang gurun dia kuat dalam perjalanan. Tetapi rusa dia selalu makan rumput setiap hari. Apakah saudara baca firman, mendengarkan firman setiap hari? Halo? Setiap hari? Kalau tidak, saudara bukan Yetzer. Kita jelaskan dalam arti nama anak-anak ini. Apa tujuan Tuhan memberi nama Yetzer? Apa tujuan Tuhan membentuk saudara? Supaya saudara kuat. Saudara kuat menghadapi tantangan. Ketika tantangan terjadi dalam kehidupan saudara, kadang-kadang tantangan itu menyakitkan, melukai, membuat saudara tidak berdaya, tergeletak, terbaring, lemah. Tetapi apakah di saat-saat begitu saudara semakin kuat? Ketika saudara lemah, ayo tinggal dalam seperti Mazmur 42. Jiwaku merindukan Engkau Tuhan. Seperti rusa yang merindukan air. Merindukan sungai yang air yang mengalir. Demikianlah jiwaku Tuhan. Makanya tidak heran ketika saudara akan dibentuk terus. Kalau saudara tidak keluar dari persoalan itu, berarti ada bentuk yang salah, ada ukiran yang tidak sesuai. Kalau karaktermu terus dibentuk gitu, emosimu terus di situ, dikerjain terus begitu, masalah di situ terus, karena engkau tidak menang. Tetapi kalau kita menang di situ, maka mau beban itu 1 ton, 2 ton, saudara kan bisa bilang begini, EGP, emang gue pikirin. Tapi kalau beratnya 1 on, itu berat bagi jiwamu. Karena apa? Karena engkau terpikir, engkau merasa sesak di dadamu. Sesak di hatimu, sesak di pikiranmu. Karena berat 1 on seperti 1 ton. Tapi kalau saudara orang yang dipulihkan, saudara tenggelam dalam hadirat, mau orang ngomong apa tentang pribadimu? Rahel diomongin apa kepada Lea? Dia tetap kuat. Makanya dia beri nama Naphtali. Engkau seperti rusa betina yang terlepas, artinya yang bebas dari segala kesesakan hati. Tapi kalau saudara masih kalah di sini, ya, masih kalah di dalam karaktermu, umpamanya mengasihi, mengampuni, kalah di dalam berbagi, ya, istilahnya kebaikan, kalah di dalam sukacita, kalah di dalam damai sejahtera, 9 buah roh. Kalau 9 buah roh itu kau kalah di situ. Maka cara Tuhan adalah tetap mengukir di mana 9 buah roh itu yang saudara kalah. Sampai poteri ini, bejana ini sempurna. Makanya tidak heran, bejana yang mahal, kalau poteri yang mahal adalah, saya pernah melihat ada harga sampai 100 miliar, 200 miliar, ketergantung. Karena ada dinasti Yuan, dinasti Ming, dinasti, macam-macam dinasti. Ya. Dan saudara lihat bahwa dalam kehidupan kita, apapun yang kita alami, saudara percaya bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang dipulihkan. Nah, saudara yang terkasih, ada lagi nama Shilam. Ya. Nama anak yang namanya Shilam. Ya, mari kita cek. Apa arti nama anak Shilam ini? Ya. Dihabiskan. Loh, kok kenapa namanya dihabiskan? Ini saya enggak keluar dari bahasa aslinya, ya. Ya, kata silam ini silame. Ya. Saudara lihat bahwa kata silame ini, apa yang Tuhan mau berbicara? Asal kata itu pembalasan atau imbalan. Nah, saudara, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah pengertian daripada kata silam ini.
melambangkan seseorang yang membawa perdamaian, harmoni dalam hubungannya dengan orang lain. Ya. Habiskan pertentangan dan balaslah hal-hal yang baik kepada setiap orang. Naftali rusa betina yang terlepas bebas ketika dalam padang rumput hijau di dalam air. Dia tidak mau di dalam kehidupannya ada bekas kekecewaan. Dia tetap membangun hubungan. Dia membangun hal-hal yang harmonis kepada setiap orang. Dia mau tetap berdamai, membawa perdamaian. Yang menjadi kehidupan saudara sekarang ini adalah, apakah kita ini hidup di dalam perdamaian? Halo? Satu sama lain? Bagaimana? Adakah kedamaian? Ya? Ada kedamaian? Ada kedamaian? Haleluya. Makanya dikatakan kenapa dihabiskan, artinya habiskan pertentangan di dalam dirimu. Balaslah hal-hal yang baik kepada setiap orang. Makanya ada Alkitab bilang begini, kalau musuhmu lapar, apa katanya? Berikan, makan. Haleluya. Kalau musuh lapar, berikan apa? Babi rica-rica. Ada sukacita? Mau melakukan? Kalau saudara lakukan, silem. Yuk kita ngomong tetanggamu, kiri kananmu. Yuk silem. Coba bilang. Senggol kiri kananmu. Pa, silem pa. Papanya bilang, ma, silem. Apa silem? Balaslah setiap orang dengan kebaikan. Saudara dirugikan, saudara difitnah, saudara dihakimi, saudara diomongin. Beri dia makanan yang terbaik. Bisa? Jangan sedih. Untuk melakukan silem ini tidak mudah. Untuk melakukan silem ini memang tidak mudah. Tetapi cobalah saudara lakukan itu dengan sukacita. Gembala-gembala hari ya nanti tanamkan lagi ini. Kalau masih ada tetangga, kalau masih ada areamu, silem. Amin. Gembala area. Silem. Apa lain gembala area? Silem. Jangan nyelem. Kalau nyelem, aduh. Kalau saudara silem, silame, berarti di hatimu selalu harmoni. Suami istri harmoni? Amin, ya terpaksa. Suami istri harmoni? Saudara sama saudara harmoni? Anak orang tua harmoni? Nanti bilang sama mama papamu, rumah makan apa yang paling enak? Jangan banyak syarat. Ya, kau harus harmoni, bangun hubungan yang baik kepada semua orang. Ya, artinya kenapa Naftali itu rusa betina yang terlepas bebas. Dia tidak mau terintimidasi dalam hidupnya. Dia tidak mau
mengalami ketakutan dalam hidupnya. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak bahaya, tetap dia mencari rumput. Sekalipun di padang belantara, di situ banyak singa, pasti ada singa, ada beruang, ada harimau. Tetapi dia tetap mencari makanan-makanan firman. Hidup ini punya tantangan. Ada banyak orang yang tidak suka dengan kau. Ada banyak orang yang ingin merugikanmu. Ada banyak orang yang mencibirmu. Tapi tetap dalam hadirat Tuhan. Tetap cari firman-Nya. Karena di situ ada kekuatan. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, saya ingin menyampaikan sebuah pesan dari Alkitab. Dikatakan Musa. Janji Tuhan Naftali lewat nubuatan Musa. Tadi nubuatan daripada Yakub kepada 12 anaknya. Sekarang nubuatan Musa. Tolong dibaca Ulangan 33 ayat 23. Ulangan 33 ayat 23. Tentang Naftali ia berkata, Mengenai Naftali ia berkata, Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan. Naftali dilimpahkan dengan perkenanan dan penuh berkat dari Tuhan. Milikilah Tasik dan wilayah sebelah selatan. Artinya milikilah danau dan wilayah sebelah selatan, artinya pegunungan dan lautan. Artinya semua dimiliki. Artinya Naftali adalah orang yang diberkati. Karena apa? Karena dia bergumul. Karena apa? Karena dia bergulat. Karena apa? Karena dia bergumul dan bergulat ada di dalam hadirat Tuhan. Kalau saudara mau menang, kalau keluarga mau menang, anak-anak mau menang dalam kehidupannya, maka Naftali ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Oleh sebab itu saya mau menyampaikan, janji Tuhan bagi Naftali adalah janji Tuhan terjadi apabila hidup kita Yazel bersyukur selalu apapun keadaannya. Kalau saudara mau mendapat perkenanan Tuhan, mau menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan, termasuk berkat-berkatnya, maka saudara selalu bersyukur apapun keadaanmu. Bersyukurlah. Mau punya rumah, mau dikontrakan, mau di kos-kosan, punya motor, punya mobil, tidak punya, hanya kita bisa naik bis, tetap bersyukur. Ya, bersyukur. Karena bersyukur itu adalah suatu anugerah bagi kita. Yang kedua, janji Tuhan terjadi apabila hidup kita guni, kuat menghadapi tantangan dan selalu memagari hati dan pikiran kita. Pagari hatimu, bentengi hatimu, bentengi pikiranmu, bentengi hidupmu. Ya, itu guni. Janji Tuhan terjadi apabila hidup kita, hidup anak-anak kita, hidup keluarga kita, Yezer mau dibentuk seperti bejana. Mau diproses, proses itu tidak enak. Dibakar 7 kali pembakaran, kalau pembakaran emas. Tetapi kalau bejana, porselin yang mahal, itu 1300 derajat Celcius, panasnya minta ampun. Tetapi ketika dia tidak retak, maka nilainya sangat mahal. Bejana tidak boleh ada rumput kering, tidak boleh retak sedikit, atau tidak boleh ada kerikil yang paling terkecil pun, itu akan membuat bejana itu pembakaran akan menjadi retak. Maka sebab itu, segala rumput kering, berbicara akar-akar kepahitan, berbicara batu atau kerikil, kekerasan hati disingkirkan, dihabiskan. Ya, maka dihabiskan menurut kata anak daripada Naftali ini, ya. Seperti silam, habiskan. Artinya membersihkan sifat-sifat buruk dalam diri, hidup yang suka berdamai dengan orang lain. Jadi orang yang diberkati adalah orang yang mau hidup berdamai, melepaskan, membuang sifat-sifat buruk,
karakter-karakter yang tidak baik itu dibuang. Maka dari itu, saudara, saya percaya bahwa di dalam nama-nama anak ini ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan. Ya, puji Tuhan, saudara percaya bahwa ketika nama anak ini seperti Naftali ini, saudara lakukan? Maukah saudara melakukan Yekesiel bersyukur? Jangan mengeluh lagi. Ya. Pendeta doa 40 hari kok tidak dapat jawaban. Bersyukur. Ya, saya senang kalau di Komsel itu ada interaksi. Ya. Kuni, Yeser, Silem. Amin. Kuat menghadapi tantangan. Ya. Dina kuat menghadapi tantangan. Pak Daniel katup mulut singa. Artinya penguasa-penguasa yang ingin melemahkan, saya tetap kuat. Saya percaya saya diberkati. Intimidasi kuasa-kuasa kegelapan, kamu gagal, kamu tidak bisa, kamu gak berhasil. Tidak, saya Daniel. Karena saya akan mengatupi mulut-mulut yang melemahkan saya. Amin ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Persiapkan diri kita. Ya.